Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga kita dapat sama-sama belajar tentang materi yang akan saya sampaikan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fathia Zamuna, NIM 1908036005 dari kelas Kimia 4A. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Muyatun selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Koordinasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang senyawa kompleks dengan ligan ambidentat. Di sini saya mengambil beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih definisi ligan ambidentat? Kemudian yang kedua yaitu contoh ligannya. Apa sih ligan apa sih yang termasuk dalam ligan ambidentat? Nah, yang ketiga yaitu tata namanya. Bagaimana cara menamakan senyawa kompleks dengan ligan ambidentat? Nah, yang keempat yaitu contoh senyawanya. Kita di sini akan memberi nama pada contoh senyawa kompleks dengan ligan ambidentat. Kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu definisi. Sebelum kita masuk ke definisi ligan ambidentat, kita throwback dulu ke belakang. Apa sih itu senyawa kompleks? Nah, senyawa kompleks itu adalah senyawa yang mengandung paling tidak satu ion kompleks. Ion kompleks itu terdiri dari satu atom pusat berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat anion atau molekul netral yang disebut ligan dengan ikatan koordinasi. Nah, ligan itu apa sih? Nah, ligan adalah molekul atau ion yang mengelilingi logam dalam ion kompleks. Nah, ligan itu harus memiliki Pb. Nah, kita masuk ke definisi ligan ambidentat. Ligan ambidentat adalah ligan yang dapat terikat pada dua tempat. Mengapa dapat terikat pada dua tempat? Itu karena ligannya memiliki lebih dari satu atom donor, tapi hanya satu atom yang dapat digunakan untuk mendonorkan pasangan elektronnya ke atom pusat. Jadi tadi kan definisinya kan adalah ligan yang dapat terikat pada dua tempat. Nah, ini terikat pada dua tempat itu karena apa? Karena atom ligan kan ligan ambidentat itu adalah ligan yang dapat terikat pada dua tempat. Nah, ligan ambidentat itu ligannya memiliki lebih dari satu atom donor, tetapi hanya satu yang dapat mendonorkan pasangan elektronnya. Jadi itulah kenapa terikatnya pada dua tempat. Jadi atom donornya, satu atom donor itu digunakan pada satu tempat gitu. Yang kedua, kita masuk ke contoh apa aja sih yang termasuk dengan ligan ambidentat. Yang pertama itu yang melalui atom N dan atom O. Itu ada dua ligan. Yang pertama yaitu NO2 negatif dan ONO negatif. NO2 negatif itu adalah ligan yang dimana yang digunakan sebagai donor elektronnya itu adalah atom N. Nah, di sini namanya adalah nitro atau nitrito N. Namanya itu dua-duanya dapat saling digunakan, bisa digunakan semuanya. Nah, yang kedua yaitu ONO negatif. Ligan ini adalah ligan di mana atom O yang ini digunakan untuk donor elektron ke atom pusat. Nah, namanya itu adalah nitrito atau nitrito O. Kemudian ini contoh. Ini maksud saya gambar strukturnya. Ini M di sini ini adalah maksudnya adalah atom pusatnya. Jadi ketika mengikat atom pusat, strukturnya akan seperti pada gambar tersebut. Nah, yang kedua itu ada atom S dan atom N, melalui atom S dan atom N. Ligannya yaitu SCN negatif dan NCS negatif. Nah, SCN negatif itu ligan
yang digunakan sebagai atom donornya adalah atom S. Nah, itu namanya adalah tiosianato atau tiosianato S. Nah, NCS negatif itu yang digunakan sebagai atom donornya yaitu adalah atom N. Namanya adalah isotiosianato atau isotiosianato N. Nah, ini struktur ligannya bisa dilihat pada layar. Kita lanjut ke tata namanya. Yang ketiga yaitu tata nama. Penamaan senyawa kompleks dengan ligan aminitat ini kita berpacu pada penamaan senyawa kompleks secara umum, yaitu ada dua cara. Cara pertama dasarkan atas nama dan jumlah ligan yang ada serta nama dan jumlah atom pusat beserta tingkat oksidasinya. Nah, cara yang kedua didasarkan atas nama dan jumlah ligan, nama dan jumlah atom pusat serta muatan dari kompleks yang ada. Nah, penamaan senyawa kompleks ini melibatkan banyak aturan, di mana semakin rumit senyawanya, maka semakin banyak aturan yang harus diterapkan. Nah, bila di dalam senyawa kompleks terdapat lebih dari satu macam ligan, urutan penyebutannya yaitu nama ligan secara alfabetik terlepas dari jumlah muatan ligan yang ada. Jadi ketika ada ligan semisal amino dengan nitro itu kan yang lebih yang akan amino kan A itu kan lebih duluan, berarti yang disebutkan itu adalah yang amino terlebih dahulu. Atau bisa juga menurut aturan lama itu dimana ligan negatif disebut lebih dahulu secara alfabetik, kemudian diikuti dengan ligan yang netral yang disebut secara alfabetik pula. Nah, jumlah ligan yang dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kita biar nggak bingung, kita langsung saja masuk ke contoh penamaan contoh senyawanya. Di sini saya mengambil contoh yaitu misalnya ligan NO2 negatif dapat terikat oleh atom pusat CO3+ melalui atom oksigen O atau atom nitrogen N. Di sini saya mengambil senyawa kompleksnya yaitu yang mengandung atom pusat CO3+ yaitu NH35CO. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini ketika direaksikan dengan NO2 negatif. Di sini atom N-nya itu yang berfungsi sebagai atom donornya. Jadi yang kan NO2 negatif. Nah, atom donornya yang digunakan adalah atom N. Jadi namanya adalah nitro. Sesuai tadi penjelasan yang slide berikutnya, slide sebelumnya maksud saya. Nah, namanya yaitu tadi kan penamaannya kan ligan negatif disebutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ligan negatif kan NO2 main. Nah, NO2 main itu kan nama ligannya yaitu nitro. Kemudian diikuti dengan ligan netral. Nah, ligan netral di sini tuh NH3. Nama NH3 yaitu amina. Berhubung di sini NH3-nya ada 5, jadi namanya yaitu pentaamina. Nah, diikuti dengan nama atom pusat. Nama atom pusatnya di sini ada kobalt. Nah, 3 ini merupakan bilangan oksidasi dari atom pusat yaitu CO3+, di mana kobalt di sini memiliki bilangan oksidasi 3, maka namanya yaitu nitropentaamina kobalt 3. Atau bisa juga dengan nama nitrito N-pentaamina kobalt 3. Atau bisa juga ini namanya yaitu sesuai abjad. Ini yang terakhir yaitu pentaamina nitrito N kobalt itu namanya sesuai abjad. Jadi ligan yang abjadnya lebih dahulu itu disebutkan lebih dahulu. Jadi ligan amina kan itu kan awalnya A, sedangkan ligan nitrito N itu kan awalnya N, jadi kan lebih dulu amina, jadi disebutkannya yaitu pentaamina nitrito N kobalt 3. Nah, jika melalui atom O maksud saya, nah
Jika melalui atom O ini gambarnya seperti ini. Jadi atom O ini yang mendonorkan pasangan elektronnya ke atom pusat, yaitu CO. Nah, namanya yaitu nitrito. Penamaannya yaitu nitrito pentaamina kobalt 3. Kemudian bisa juga disebut dengan nitrito O pentaamina kobalt 3 atau pentaamina nitrito O kobalt 3. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan pada WhatsApp grup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.